Kita akan membahas soal-soal KSM atau kompetisi sains madrasah matematika tahun 2021 untuk tingkat kabupaten kota untuk madrasah sanawiyah. Soal pertama, faktor persekutuan terbesar FPB dari 25 dan 10 pangkat 9 adalah faktorisasi prima dari 25 dan 10 pangkat 9 adalah 25 sama dengan 5 kali 5 atau 5 pangkat 2 ya. Kemudian 10 pangkat 9 itu sama dengan ya 2 pangkat 9 kali 5 pangkat 9 ya. Jadi FPB dari 25 dan 10 pangkat 9 adalah 5 pangkat 2 ya. Jadi kita cari unsur yang sama yaitu 5 ya. Masing-masing ada ya. Jadi cari unsur yang masing-masing ada di dua faktorisasi ini, yaitu di 25 dan 10, yaitu 5. Kemudian cari yang terkecil, pangkatnya. Yang terkecil adalah 5 pangkat 2 ya. Jadi jawabannya ini ya. Oke. Soal lain yang sering keluar, yang sejenis sama pertanyaan ini adalah seperti berikut ya. Faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 10 pangkat 9 dan 25 faktor yang. Jadi faktorisasi prima dari 10 pangkat 9 sama kayak tadi ya. 10 pangkat 9 sama dengan 2 pangkat 9 dikali 10 pangkat 9 ya. Kemudian kita harus uraikan dulu yang 25 faktor yang ini. 25 faktor yang itu apa? 25 faktor yang itu adalah 25 dikali 24 dikali 25 dikali 22 dikali 21 sampai dikali 2 dikali 1 ya. Oke. Karena lawannya yaitu 10 pangkat 9 itu faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 9 dengan 5 pangkat 9 yaitu unsur 2 dan unsur 5. Maka yang kita ambil untuk mempermudah aja, maka yang kita ambil adalah dari 25 faktor yang ini adalah kelipatan 5 dan 2 ya, kelipatan 2 dan 5. Maka 25 faktor yang itu unsur 2-nya yaitu 2 dikali 4, 4 ini 2 kali 2 ya, kemudian dikali 6, 6 ini 2 kali 3 ya, 3-nya tidak kita ambil ya, yang kita ambil nanti 2-nya aja, kemudian 8, 2 kali 2 kali 2, dan seterusnya ya. Kemudian 22 yaitu 2 kali 11, yang kita ambil 2-nya, 11-nya tidak kita ambil, dan seterusnya. Sehingga apa? Sehingga nanti dia 2-nya saja itu adalah 2 pangkat 22 ya. Kemudian kita ambil unsur 5-nya, 5 kali 10 kali 15 kali 20 kali 25 ya. Kita ambil yang 5-nya aja. Kayak di 10 ini dia 2 kali 5. Berarti kita ambil 5-nya ada 1 ya. Kemudian ini 3 kali 5. 5-nya ada 1. Ya kan? Kemudian 20 kali 4. 5-nya ada 1 ya. Kemudian 25 kali 5. 5-nya ada 2. Jadi total 5-nya adalah 5 pangkat 6 ya. Jadi faktorisasi dari prima dari 25 faktor yang adalah 25 faktor yang sama dengan 2 pangkat 22 dikali 5 pangkat 6 ya. Oke. Oke, kalau kita kalikan ya 512 dikali 2 pangkat 22 ini adalah 512, sedangkan 5 pangkat 6 itu adalah 15.625. Kalau kita kalikan dia menghasilkan angka 8 juta ya, atau 8 kali 10 pangkat 6. Sedangkan 8-nya ini ya, 8-nya ini bisa kita jadikan 2 pangkat 3 kan. Oke, jadi 2 pangkat 3, 10 pangkat dikali 10 pangkat 6 ya. Oke, jadi karena pertanyaannya yang di atas bukan faktor yang, bukan 25 faktor yang ya, tetapi hanya 25 saja, 25 dan faktor persekutuan terbesar FPB dari 25 dan 10 pangkat 9, maka jawabannya adalah 5 pangkat 2 ya. Oke.
Oke ya. Oke. Kemudian soal kedua. Oke. Soal nomor 2 ya, diberikan huruf Olimpiade Matematika ya. Kemudian huruf ke 2021 adalah gampang ya. Jadi kalau ini gampang sekali. Ini langsung saja kita hitung hurufnya. Hurufnya ada 19 huruf ya. Kemudian 2021-nya kita bagi dengan 19 huruf. Kenapa? Karena kita yang perlu adalah sisanya ya. Dia akan berulang kali ya. 19 balik kemari 20, 21 sampai berapa berulang kali. Makanya yang kita perlukan adalah sisanya. Jadi kita bagi 2021 dibagi 19, hasilnya adalah bersisa 7 ya. Oke, inilah yang kita hitung dari mulai O ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dia hurufnya berhenti untuk huruf ke 2021 itu berhenti di A ya, di A. Jadi jawabannya adalah C ya, gampang ya. Oke, kemudian soal nomor 3. Salim dan Salam sedang menghafal ayat-ayat Al-Quran. Salim menghafal lebih banyak dari Salam. Jika jumlah ayat yang telah mereka hafal adalah 37 ayat, dan jumlah ayat yang telah dihafalkan Salim dibagi dengan ayat yang telah dihafalkan Salam akan menghasilkan 3 dan bersisa 1. Ini kalian perhatikan ya. Salim yang dihafal Salim dibagi dengan ayat yang dihafal Salam ya. Itu adalah hasilnya 3 bersisa 5. Di sini dia intinya ya. Kemudian selisih jumlah ayat yang telah dihafalkan Salim dan Salam adalah ya. Jadi kita sudah dapat tadi beberapa keterangan, yaitu Salim lebih besar daripada Salam ya. Kemudian Salim ditambah Salam maka dia akan 37. Oke. Kemudian apabila Salim dibagi dengan Salam maka hasilnya adalah 3 bersisa 5 ya. Maka ditanya adalah kalau hafalan Salim dikurangi hafalan Salam berapa? Oke ya. Jadi dari dua persamaan ini kita bisa mendapatkan jawabannya. Tapi persamaan 2 ini harus kita uraikan dulu ya. Kita harus merubah persamaan 2 ya. Jadi I atau Salim dibagi Salam itu sama dengan 3 bersisa 5. Itu kalau kita konversikan, dia akan bentuknya seperti ini. 3A tambah 5 sama dengan I. Oke. Oke, cara gampangnya begini ya. Cara gampangnya, cara kuno untuk merubahnya menjadi persamaan seperti ini. Misalnya 31 dibagi 5 ya. Itu biasanya kita gunakan cara seperti ini kan. 31 di sini 5 ya kan. Oke ya, sama dengan kita bagi ya. Berapa? 6 kali 5 ya. 6 kali 5 adalah 30 ya. Bersisa 1. Berarti dia 6 1 per 5 ya kan, begini. Demikian juga dengan I dibagi A ya. Sama dengan 3 bersisa 5. Oke, berarti kalau kita buat dalam bentuk lama ini seperti ini ya. Bagi I, sisanya 5 di bawah kan, ini sisa ya, ini sisa. Berarti ini ya. Ini sama dengan hasilnya sini ya. 3, jadinya apa ini? 3 5 per A kan. Ini kan 6 1 per 5. Berarti ini 3 5 per A. Oke ya. Oke. Nah, ini kita rubah lagi ya. Ini kita rubah lagi.
ke dalam pecahan. Kalau ini kan pecahan campuran, kita rubah ke dalam pecahan asli ya. Berarti apa ini? A kali 3, 3A ya, ditambah 5 dibagi A ya. Oke. Oke, sama dengan apa ini? Sama dengan I bagi A ya kan? I bagi A. Jadi A-nya bisa kita coret ya kan? Jadilah dia ini ya. Jadilah dia 3A tambah 5 sama dengan I. Ya. Atau kalau kita rapikan supaya sama dengan persamaan 1 adalah I kurang 3A sama dengan 5. Sama ya nih ya. Tinggal kita balikkan aja. Oke. Oke, maka dengan demikian ya, kita gunakan apa? Kita gunakan metode eliminasi untuk persamaan 1 dan persamaan 2 nih ya. Kita gunakan metode eliminasi, maka kita kurangin ke bawah ya. Maka A-nya dapat 8. Kemudian kita gunakan salah satu persamaannya untuk mencari I-nya ya. Maka I-nya adalah 29. Maka yang diminta tadi adalah hafalan Salim dikurangi hafalan Salam. Jadi 29 dikurangi 8 sama dengan 21 ya. Jadi pilihan jawabannya adalah D ya, 21. Oke. Kemudian kita lanjut ke nomor berikutnya. Selisih bilangan terbesar dan terkecil dari bilangan ganjil yang dapat dibentuk dari 5 angka yang berbeda dari angka-angka 1, 2, 4, 5, 6, 8. Jadi ini angkanya ada 6 ya, 6 buah. 1, 2, 4, 5, 6, 8 ya. Kita disuruh pilih 5 saja ya. Dan kita menghitung selisih antara bilangan terbesar dengan bilangan terkecil dengan syarat harus ganjil. Berarti kalau ganjil gampang, ujungnya aja kita buat ganjil kan. Jadi ujungnya aja yang kita buat ganjil. Jadi apa? Jadi susunan 5 bilangan ganjil, yang terbesar otomatis kita ambil dari kanan ke kiri ya kan. Kanan ke kiri 8 6 8 6 5 4 1. Ya kan? Sedangkan kalau terkecil kita ambil dari kiri ke kanan, ya kan? Cuman di ujungnya harus kita olah ya, supaya tetap ganjil. Ujungnya tetap ganjil ya. Jadi jadinya kita pilih adalah 1 2 4 6 5. Ini kita balik ya. 6 5 ini kita balik ya. Jadi 6 5. Jadi dia tetap bernilai ganjil ya. Kemudian tinggal kita kurangi ya. Oke, ini tandanya kurangi ya. Ini kita kurangi. Tinggal kita kurangi. Jadi hasilnya adalah 74076 ya. Jadi hasilnya adalah 74076. Jawabannya adalah D ya. Jawabannya adalah D. Oke, selanjutnya. Oke. Nilai daripada akar 5050 pangkat 2 dikurang 4950 pangkat 2 adalah. Oke, kita gunakan ini ya. Kita gunakan kalau begini kita gunakan apa? Kita gunakan aturan ini ya, aturan persamaan ini kita gunakan. Oke, karena apabila ini dikali sama ini hasilnya pasti X kuadrat dikurang Y kuadrat. Jadi sama ya, bentuknya sama. Ini ya, 50 pangkat 2 dikurang 49 50 pangkat 2 ya. Oke, sama tuh ya. Sama bentuknya. Jadi kita gunakan ini. Kita bisa buktikan ya. Ini kita bisa buktikan kalau dia adalah X kuadrat kurang Y kuadrat. Tinggal kita kalikan aja ya. Hasilnya ini ya, sama dengan ini ya. Nggak usah saya uraikan lagi ya. Jadi tinggal kita masukkan aja. X, misalnya X-nya adalah 50 sedangkan Y-nya adalah 49 50. Maka kita tinggal masukkan aja 50 ditambah 49 50. Kemudian buka kurung dikali ya 50 kurang 49 50 ya. Kemudian di antara keduanya hasilnya adalah 10.000 dikali 100 yaitu 1 juta ya. Maka kalau di akar adalah 1000 ya.
ke soal berikutnya. Soal nomor 6 ya. Oke, diketahui persamaan ini ya merupakan suatu persamaan kuadrat dengan R adalah masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, kemudian S masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, dan T adalah masa kekhalifahan Utsman bin Affan ya. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya merupakan kebalikan dari persamaan kuadrat tersebut adalah jadi kita cari dulu ya masa kekhalifahan Abu Bakar berapa tahun. Setelah kita cek adalah 2 tahun, masa kekhalifahan Ali 5 tahun, dan masa kekhalifahan Utsman 12 tahun ya. Setelah kita mengetahui masa kekhalifahan, yaitu R adalah 2 tahun, S adalah 5 tahun, T adalah 12 tahun, maka kita masukkan ke persamaan tadi ya. Jadi R-nya kita ganti 2 tahun, S-nya kita ganti 5 tahun, sedangkan T-nya kita ganti 12 tahun ya. Kemudian kita uraikan ya. Kita uraikan, kita cari akar persamaannya, yaitu X1 sama dengan min 3/2, sedangkan X2 sama dengan 4. Nah, yang diminta adalah kebalikannya kan. Maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya merupakan kebalikan. Nah, ini dia ya. Yang merupakan kebalikan ya. Dari persamaan di atas adalah tinggal kita balik aja. Jadi akar ini, akar persamaan ini kita balik aja. Kalau min 3/2 berarti min 2/3. Kalau X-nya sama dengan 4 berarti X2-nya di sini adalah 1/4. Oke. Terus tinggal kita kalikan aja, kita masukkan ke kita masukkan ke mari ya. Kemudian tinggal kita kalikan aja. Hasilnya adalah seperti ini ya. Kita sederhanakan, akhirnya dapatnya adalah X kuadrat ditambah 5/12X dikurang 1/6 sama dengan 0 ya. Jawabannya berarti adalah B ya. Jawabannya berarti B ya. Oke, soal selanjutnya. Soal selanjutnya. Soal nomor 7. Oke, diberi sebuah ayat dalam surat An-Anfal, yaitu ayat ke-66. Nah, untuk itu kita perlu memahami artinya ya. Oke, ini dia terjemahannya. Sekarang ini ya. Sekarang Allah telah meringankan kamu karena Dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Oke. Nah, kita perhatikan kalimat selanjutnya ya. Setelah kalimat pembuka tadi, maka jika di antara kamu ada 100, perhatikan ya, ini ada masalah perbandingan 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200. Kalian lihat, 100 bandingannya adalah 200 ya. Oke. Dan jika di antara kamu ada 1000 bandingannya yang senilai berarti ini ya adalah 2000. Berarti senilai ya, sebanding istilahnya ya. Berarti dia adalah perbandingan senilai. Jawabannya adalah D ya. Oke, kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Soal 8. Misalkan P adalah banyaknya ayat surat Al-Quraish sehingga P, ini gampang ya. Ini berarti kita akan kelola di sini ya. Ini dulu kita kelola ya. Oke. Berarti kita sederhanakan dulu. Kita sederhanakan dulu yang bagian ininya. Demikian juga ini nanti kita sederhanakan dulu. Oke, maka nilai dari ini Q kuadrat kurang 3Q tambah 1/5/Q sama dengan banyak ayat pada surat. Oke, nanti kita cari surat yang ayatnya sesuai. Oke. Kita perhatikan 1/, pembagi besarnya adalah di bawah 1/, sedangkan ini adalah ini adalah P/Q ya. Jadi bisa kita balik ya kan. Jadi dia adalah 1 dibagi, jadi ini bisa kita rubah. Jadi kalau 1 pembagi besar P/Q ya, itu kan sama dengan ini ya, 1 kita bagi P bagi Q ya kan, atau sama dengan apa? 1 kita kali Q bagi P. Oke. Bisa ya? Jadi jadinya adalah Q kali 1 Q per P ya, ini dia. Oke. Terus
Terus kita masukkan tadi banyaknya surat Al-Quraish, cuma 4 ya, cuma 4 ayat, kita masukkan aja. Angkanya akhirnya dapat Ki adalah 5. Kemudian Ki-nya kita masukkan kemari. Tapi terlebih dahulu kita olah ini seperti tadi ini, ya kan? Sama seperti ini kita, sehingga dia adalah Ki per 5 hasilnya ya. Oke, tinggal kita masukkan Ki-nya adalah 5, maka kita tinggal masukkan angka 5 ke Ki ya. Hasilnya adalah 11. 11 ini sesuai dengan surat Al-Qari'ah ya. Oke. Jadi jawabannya adalah A ya. Jadi jawabannya adalah A, Al-Qari'ah ya. Oke, soal selanjutnya. Soal nomor 9 ya. Ahmad mempunyai panjang lutut sampai telapak kaki 52 cm. Oke. Jadi dari kaki ini kita anggap kaki, ini kita telapak kaki ya. Sampai kemari 52 cm. Kemudian panjang lutut sampai ke pangkal paha. Jadi dari sini kemari, ini kita anggap pinggang ya. Ini pinggangnya. Itu 54 cm. Kemudian badan tidak diketahui ya, itu yang mau dicari. Oke. Sedangkan diketahui lagi jika tempat yang dibutuhkan Ahmad untuk sujud adalah 92 cm. Jadi diketahui mulai dari telapak kaki sampai ujung kepala itu adalah dibutuhkan tempat 92 cm saat Ahmad sujud ya. Jadi dari sini kembali 92 cm, maka kita dapat tahu dari lutut ke kepala ini adalah 92 dikurang 52 ya. Hasilnya 40 ya. Oke ya. Oke. Jadi kita cari M dulu ya. Jadi kita cari M dulu. Jadi ini dia pakai apa? Pitagoras kan. Rumus Pitagoras M pangkat 2. Karena ini miring ya, ini miring. Miring pangkat 2 sama dengan alas pangkat 2 ditambah tinggi pangkat 2 ya kan. Jadi miring pangkat 2 sama dengan alas pangkat 2 ditambah tinggi pangkat 2. Oke, atau M sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat atau T kuadrat ya. Oke, kita tinggal masukkan aja kan. A-nya berapa tadi? 40 ya. 92 kurang 52, 40. Oke. Kemudian tingginya antara lutut sama pangkal paha 54 ya. Oke, dapatlah dia 67,2. Tinggal kita tambahkan aja kan. Ditanyakan tinggi Ahmad, tinggal ditambahkan aja. K ini dari telapak sampai ke dengkul, dari dengkul sampai ke pangkal paha, terus dari pinggang sampai ke kepala. Jadi pinggang sampai kepala berapa tadi dapat? 67,2. Jadi tinggal tambahkan aja. K tambah L tambah M sama dengan 52 tambah 54 ditambah 67,2 sama dengan 173,2. Jawabannya adalah C ya. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 10. Oke, persegi pada gambar di bawah ini memiliki luas satu satuan ya. Jadi satuannya adalah satu satuan perhatikan. Oke. Luas daerah yang diarsir adalah berarti daerah ini ya, daerah arsiran ini ya. Oke. Masih memakai ilmu Pitagoras ya. Jadi kita masih memakai ilmu Pitagoras. Oke, kita perhatikan ini. Kita beri aja dia apa? Titik, nama titiknya ya. A, B, C, D itu adalah sudut ya. Kemudian titik tengahnya R antara AB, kemudian S antara BC ya. Kemudian O antara RS ya. Sini ya. Oke ya. Sepakat kita udah ada titiknya, maka BD ini adalah apa? B ditambah AB kuadrat pakai Pitagoras ya. Ini kan berbentuk persegi. Ini kan kotaknya berbentuk persegi. Kemudian sudut A adalah 90, masing-masing sudut gedenya ini A, B, C, D adalah sudut 90 derajat ya. Oke, bisa kita gunakan Pitagoras. Berarti kalau BD adalah miringnya ya kan? Miringnya. Jadi miring kuadrat sama dengan ya kan? AB kuadrat ditambah AD kuadrat ya kan?
Oke. Atau akar AB kuadrat ditambah AD kuadrat. AB-nya berapa? 1 kan? Satu satuan katanya kan? AD-nya berapa? 1 juga, 1. Berarti dapatnya adalah akar 2. Kemudian kita akan mencari luas segitiga ini. Jadi kita butuh alasnya, panjang alas RS ini berapa? Jadi panjang alas RS adalah ya sama kayak tadi Pitagoras dengan sudut 90 derajatnya di sini siku-sikunya ya. Siku-sikunya di sini ya. Oke. Jadi RB kalau tadi AB 1 berarti RB setengah ya, setengah satuan ya. Kemudian BS ya, setengah satuan. Jadi alas RS adalah akar dari RB ditambah sama BS. Jadi ini setengah ya. Oke ya. Jadi akar dari setengah kuadrat ditambah setengah kuadrat ya. Hasilnya adalah setengah akar 2. Oke ya. Oke. Yang apalagi kita butuhkan BO. Kita kan perlu tinggi DO kan, maka kita perlu cari BO. Kalau panjang BD kita udah dapat, ya kan? Maka kita perlu panjang BO. BO apa? BO berarti dia di sini berbentuk siku-sikunya ya kan? Oke ya, karena dia tegak lurus ya, berarti di sini bentuk siku-sikunya ya. BO kuadrat adalah RB kuadrat, RB ini jadi miring, dikurang RO. Kalau tadi RS adalah setengah akar 2, ya kan, ini dia. Maka RO setengahnya lagi, berarti berapa? Setengah dari setengah akar 2. 1/4 akar 2, ya kan. Jadi BO adalah akar dari setengah pangkat 2, ini ya. Ini dikurang RO ya. RO itu adalah setengahnya RS. Jadi 1/4 akar 2 kuadrat. Oke ya. Sama dengan hasilnya adalah 1/4 akar 2 ya. Oke, kita udah dapat BD dapat, BO udah dapat yaitu 1/4 akar 2, maka panjang OD atau DO adalah tinggal kita kurangi ya kan. BD dikurang BO ya kan. Tinggal itu aja. BD jadi panjang DO adalah BD dikurang BO. BD yang tadi panjang sana dikurang BO yang kemarin kan. Oke ya. Oke, BD-nya tadi berapa? BD-nya akar 2 ya, ini ya. Sedangkan BO-nya 1/4 akar 2 ya. Oke, jadi kita kurangi, hasilnya adalah 3/4 akar 2 ya. Oke. Kita udah dapat, tinggal kita cari. Jadi DO itu adalah tinggi daripada segitiga ya. Rumus segitiga adalah setengah alas kali tinggi ya kan. Di sini alasnya adalah RS tadi ya. RS setengah akar 2 ya. RS setengah akar 2 jadi alas. Tingginya adalah DO. DO tadi yang kita baru saja dapat. 3/4 akar 2. Jadi setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali RS kali DO. Setengah kali setengah akar 2 dikali 3/4 akar 2. Hasilnya adalah 3/8. Oke, kita sudah dapat luas daripada segitiga yang putih tadi ya. Maka seperti tadi kita ketahui ya, luas persegi ini adalah panjang kali lebar atau sisi kali sisi adalah 1 satuan kali 1 satuan. Hasilnya adalah 1. Maka luas arsirannya adalah luas segi ini ya, persegi 4 ini kita kurangi dengan luas segitiga ini. Maka dapatnya adalah arsirannya ya. Arsirannya luas. Maka dia adalah luas arsirannya adalah luas persegi dikurangi luas segitiga. Jadi 1 tadi ya dikurangi 3/8, hasilnya adalah 5/8. Jadi jawabannya adalah 5/8 ya. Jawabannya C ya, 5/8. Oke ya, C. Oke, selanjutnya soal berikutnya. Soal nomor
ya. Jika hari ini tanggal 1 Juli 2021 adalah hari Kamis, maka jumlah rakaat salat wajib bagi laki-laki pada bulan ini adalah gampang ya. Jadi satu hari kita ada berapa rakaat? 17 rakaat. Oke, satu bulan untuk bulan Juli ada berapa hari? 31 hari. Jadi tinggal kita kalikan saja. 17 kali 31 sama dengan 527 rakaat. Jawabannya adalah D ya. Oke. Kemudian soal nomor 12. Pada waktu sholat zuhur tiba di dalam suatu musola ada 5 anak laki-laki, 4 perempuan dewasa dan 3 laki-laki dewasa. Jika mereka akan mendirikan sholat zuhur berjamaah, maka banyak susunan jamaah yang mungkin dibentuk adalah. Oke, kita gambarkan dulu ya safnya ya. Jadi kalau kita nggak gambarkan saf, kita akan sulit juga untuk mencarinya. Ini saf versi Indonesia ya. Jadi biasanya laki-laki di depan, satu jadi imam ya kan. Jadi 3 laki-laki kan, satu jadi imam. Oke, jadi tidak ada masalah. Ini dianggap satu kelompok. Kemudian anak-anak pasti di belakang orang dewasa ya. Maka mereka akan kita berikan saf khusus ya. Kemudian baru saf wanita ya, wanita dewasa ya. Jadi bagaimana? Di sini kita menggunakan kombinatorika ya. Jadi 3 laki-laki dewasa berarti kita anggap satu kelompok ya, walaupun nantinya ada satu orang imam di antara mereka, tetap kita anggap sebagai satu kelompok ya. Oke, jadi jadinya kita faktorialkan saja. 3 faktorial sama dengan 6 ya. Kemudian 5 orang anak-anak kita masukkan dalam satu kelompok. Kita faktorialkan 5 faktorial sama dengan 120 ya. Kemudian juga 4 perempuan dewasa kita masukkan dalam satu kelompok ya. Kemudian kita faktorialkan ya. Dalam 4 faktorial dapatnya 24. Kemudian hasilnya ini kita kalikan ya. Akhirnya mendapat angka 17.280 ya. Jawabannya adalah A, di sini A ya. Oke ya. Kemudian kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 13. Oke, ini memang kalau kita lihat dari soalnya, ini ada rumus khusus ya. Kalian perlu tahu dan paham, yaitu rumus X pangkat N kurang 1 itu dapat diuraikan ya menjadi seperti ini, sama dengan min N per 2 buka kurung N tambah 1. Jadi ini rumus khusus, kalian bisa pelajari lagi ya. Jadi tinggal kita masukkan aja ya. Dia mintanya 2019 kan. Kalau 2019 berarti N-nya adalah 2020 ya kan. Kalau N kurang 1-nya adalah 2019, maka N-nya adalah 2020 ya kan. Oke ya. Paham tuh ya. Jadi X pangkat 2019 dapat diuraikan menjadi min 2020 atau N per 2 ya, 2020 per 2 dikali N-nya berapa tadi? 2020 ditambah 1, hasilnya adalah ini ya, min 1010 dikali 2021, hasilnya adalah D ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini rata-rata ya. Rata-rata 9 buah bilangan adalah 6. Jika satu di antara ke-9 bilangan tersebut dibuang, maka rata-rata menjadi 6,5. Maka bilangan yang dibuang tersebut adalah gampang ya. Ini gampang. Jadi kalau dia 9 bilangan, ini dia 9 bilangan. Dia rata-rata sama dengan total seluruh nilai per frekuensi. Oke, berarti kita ingin nyari seluruh nilai. Rata-ratanya kita tahu tadi 6. Kemudian seluruh bilangannya kita tahu tadi 9. Jadi total seluruh nilai adalah 6 kali 9, 54. Kemudian apa? Kemudian satu angka dibuang ya kan? Kita nggak tahu angka berapa dibuang. Oke. Oke, jadi tadi X rata-ratanya menjadi 6,5 ya. Rata-ratanya menjadi 6,5 ya. Sedangkan frekuensinya 8 ya kan? Oke. Sedangkan jumlah keseluruhan nilai dikurangi oleh satu nilai ya kan. Oke, jadi 54 dikurangi oleh satu nilai. Oke ya. Jadi
65 dikali 8 ya, sama dengan 54 dikurang satu nilai ya. Oke, 52 sama dengan 54 dikurang satu nilai, maka satu nilai adalah 54 dikurang 52, maka nilai tersebut adalah 2 ya. Jawabannya adalah A ya. Oke ya. Oke, kita lanjut ya. Nomor 15. Oke, ini kita mencari nilai A kuadrat dikurang B kuadrat. Oke, sedangkan diberi kita persamaan ini. Oke, seperti biasa kalau ini kita gunakan apa? Eliminasi ya. Untuk mencari seperti ini, ada dua persamaan seperti ini, kita gunakan eliminasi. Oke, saya kira kalian bisa semua eliminasi, tinggal kita kalau memang tidak sesuai kita bisa kalikan masing-masing agar sesuai ya dengan angka tertentu biar sesuai, sehingga hasilnya B-nya dapat 36 ya. Kemudian baru kita ambil salah satu persamaan kemari, nilai B-nya kita masukkan kemari, maka kita ambil di sini adalah persamaan 4 akar A ditambah 5 akar B ya. Kita masukkan nilai akar B-nya kemari, yaitu 5 kali akar B adalah 6, 5 kali 6 sama dengan 30 ya. Oke, bisa semua saya, maka hasilnya adalah 36 juga. Maka A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan 36 kuadrat dikurang 36 kuadrat. Hasilnya adalah 0. Jawabannya adalah D ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 16, sebuah tangki air dapat diisi dengan 3 pipa secara terpisah masing-masing dalam waktu 30 menit, 45 menit, 60 menit. Waktu yang diperlukan jika digunakan 3 pipa sekaligus adalah, oke, ini berarti mengisi bak, ya kan, mengisi tempat air atau tangki air dengan 3 pipa dibandingkan dengan waktu, ya kan, masing-masing dibandingkan dengan waktu. Seperti kita sering temukan di fisika maupun di matematika, maka segala sesuatu kalau kita bandingkan sama waktu, maka dia akan menjadi seper, ya kan. Misalnya kecepatan adalah S per T, ya kan. Kemudian percepatan adalah V per T, ya kan? Jadi biasanya, dan lain-lain ya, jadi biasanya sesuatu yang kita bandingkan dengan waktu, maka waktunya akan berada di bawah atau diperkan ya. Jadi kita langsung saja buat ya, seperti sama dengan adalah, ya kan, seperti atau T total, seperti total atau seperti saja boleh kita buat, sama dengan seperti 1, seperti 2, seperti 3. Kita masukkan aja waktunya kan di T masing-masing, T1, T2, T3, maka akan dihasilkan 65 seperti sama dengan 65 per 900. Berarti T-nya berapa? Ya tinggal dibalik ya kan. Kalau seperti 1 per T 65 per 900, berarti kalau T sama dengan 900 per 65. Hasilnya adalah 13, 11 per 13 ya. Jawabannya adalah C ya. Jawabannya adalah C. Saya kira bisa ya. Ini tinggal kemampuan cari pecahan ya. Kalian harus berlatih dengan baik agar memiliki kecepatan mencari pecahan atau menyelesaikan soal pecahan ya. Oke, nomor 17. Diberi himpunan A terdiri dari 3 anggota, setiap anggotanya menyatakan banyaknya ayat dari suatu surat dalam Al-Quran. Hasil penjumlahan dari setiap 2 anggota himpunan A adalah 320, 406, dan 486. Pernyataan berikut yang benar tentang himpunan A adalah, berarti kita cari dulu, ya kan, anggota A ini, ya kan. Misalnya di sini kita misalkan anggota A itu adalah X, Y, dan Z, ya kan. Masing-masing kalau 2 daripada mereka ditambah, hasilnya adalah 320, 406, dan 486. Jadi kita buat aja. Kemudian kita deretkan aja ke bawah dia, seperti ini ya. Jadi, kalau X tambah Y, 320. Kalau Y tambah Z, 406. Kalau Z tambah X, 486. Kemudian kita tambahkan aja ke bawah, kita jumlahkan aja ke bawah ya, gampang ya. Jadi ya ini kan X tambah X 2X ya kan, Y tambah Y 2Y.
Z tambah Z, ya 2Z, sama dengan ini kita jumlahkan aja semua. 1212. Oke. Berarti kalau X tambah Y tambah Z aja berapa? Berarti tinggal kita bagi 2 aja kan? 606. Kita olah seperti ini. Oke. Jadi kalau X tambah Y kita tutup kurung, tambah Z sama dengan 606, maka X tambah Y-nya tadi udah ada di sini kan? 320. Masukin aja 320, maka kita dapatkan Z. Z sama dengan 606 dikurang 320. Dapatlah dia 286, yaitu surat Al-Baqarah ya. Jumlah ayat di surat Al-Baqarah. Kemudian demikian juga yang kedua ya, X tambah, tinggal kita kurungkan aja Y tambah Z ya kan. Di sini kita lihat Y tambah Z-nya berapa? Y tambah Z adalah 406. Berarti X tambah 406. Jadi maka X sama dengan 606 dikurang 406 sama dengan 200. Itu sama dengan jumlah ayat di surat Ali Imran ya. Kemudian demikian juga yang terakhir kita buat demikian juga ya. Itu hasilnya Y-nya adalah 120. Itu jumlah surat sesuai dengan jumlah surat di surat Al-Maidah. Jadi jawabannya adalah Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maidah ya. Jawabannya B ya. Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maidah. Oke. Selanjutnya soal nomor 18. Soal nomor 18. Oke. Terdapat 3 anggota yang berbeda dari himpunan bilangan asli. Ingat ya, himpunan bilangan asli itu adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Dan M sama dengan 1 per P pangkat Q pangkat R ya. Nilai maksimum M yang memenuhi adalah, oke, kita lihat dulu kalau seper nih ya. Nilai 1 per X ya, 1 per X akan bernilai maksimum jika kita lihat ya. Kalau misalnya X-nya ada 1 per X ya kan. X-nya saya ubah misalnya 50 per, jadi yang saya ubah adalah bawahnya ya, X-nya ya. Saya ubah misalnya dengan 25 ya. Maka hasilnya adalah 2. Oke. Kemudian kalau saya bawahnya saya ubah dengan 10 ya, maka nilainya akan 5 ya kan. Oke ya. Kalau saya nilainya saya ganti yang bawah ya, yang X-nya ganti lagi dengan 5, maka dia akan 10. Oke. Artinya apa? Artinya X-nya kalau semakin kecil, maka nilainya akan semakin besar ya kan. Kalau X-nya semakin kecil, nilainya semakin besar. Oke ya, bisa paham ya? Jadi nilai daripada 1 per X akan nilai maksimum jika nilai X semakin kecil. Ingat tadi bilangan aslinya adalah 1, 2, 3, 4, 5 sampai kemana-mana ya, beta hingga. Maka supaya dia X-nya makin kecil ya kan, maka nilai yang di bawah ini selalu kita pilih nilai yang paling kecil, yaitu apa? 1, 2, dan 3 ya kan. Nilai yang paling kecil daripada bilangan asli 1, 2, 3. Oke. Kalau sudah itu kita masukkan lagi. Kita atur susunan 1, 2, 3 ini supaya dia paling maksimum, berarti nilai utamanya, nilai untuk P-nya harus 1. Sedangkan nilai untuk Q boleh 2, boleh 3, R boleh 2, boleh 3. Jadi kita pilih yang berurut aja ya, P-nya 1, Q-nya 2, R-nya 3, hasilnya adalah 1. Oke. Jadi jawabannya adalah C ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 19 ya. Soal nomor 19. Ali menuliskan suatu barisan di papan tulis. Jika bilangan pertama adalah 1, bilangan kedua adalah 2. Setiap bilangan selanjutnya adalah jumlah dari semua bilangan sebelumnya. Bilangan ke-12 dari barisan bilangan ini adalah gampang ya kan? Tinggal kita ini aja. 1, 2 ya kan? Kemudian 3 ya kan? 1 tambah 2, 3 kan? Katanya setiap bilangan selanjutnya adalah jumlah dari semua bilangan sebelumnya ya kan? Berarti apa? Berarti
Yang perlu kita tulis 1 sama 2. Yang lainnya tinggal kita tambahkan. 1 tambah 2, 3. Oke. 1 tambah 2 tambah 3, 6. Ya kan? 1 tambah 2 tambah 3 tambah 6, dia 12. Ya kan? Atau setelah setelah ini tinggal dikali aja ya. Setelah baris ini tinggal dikali aja. 3 kali 2 6, 6 kali 2 12, 12 kali 2 24, 24 kali 2 48, 48 kali 2 96, 96 kali 2 192, 192 dikali 2 384, 384 dikali 2 768, 768 dikali 2 1536. Jawabannya B ya. Atau kalau kalian mau pusing-pusing, mau nyari supaya pusing-pusing sedikit, boleh nyari pakai deret geometri ya. Karena kalau kita lihat deret yang ada antara mulai dari 3 ya, mulai dari 3 sampai 12 saja, itu adalah deret geometri ya, perbandingan ya. Maka gampang ya. A-nya adalah 3 ya kan? Atau U1-nya adalah 3, R-nya adalah 6/3 sama dengan 2. Oke, tinggal kita masukkan aja ke rumus ya kan? Tapi ingat ya, ini tidak dimulai dari 1 2, tapi dimulai dari 3 ya. Jadi U1-nya dimulai dari 3. Jadi N-nya dimulai dari 3 juga urutannya ya. Jadi dia cuma ada 10 urutan. Oke, bukan 12 ya, karena 1 2 tidak masuk dalam deret geometri. Yang mulai masuk dalam deret geometri adalah 3 6 12 ya. Oke ya, bisa paham ya? Karena 3 6 12 dan selanjutnya lah yang dapat dibandingkan ya kan. 6/3 sama dengan 2 R-nya kan. Oke, maka N1-nya adalah dimulai dari 3. Maka N10-nya adalah, masukkan ke rumus, UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Kalau U10 sama dengan 3, A-nya 3, ya kan? Atau U1-nya 3, dikali R-nya 2, pangkatnya N kurang 1, 10 kurang 1, 9. Maka hasilnya sama, yaitu 1536. Jawabannya adalah D ya. Oke, kita masuk ke soal terakhir ya, soal nomor 20. Oke, ini juga bisa kita cari manual ya. Kalau memang perlu manual aja ya. Oke, Rahma menuliskan sebuah bilangan yang terdiri dari 6 digit. Jadi dia awalnya punya 6 digit ya. Angka di papan tulis. Tetapi kemudian Rahma menghapus 2 angka 3. Jadi yang dihapus 2 angka 3 ya, yang terdapat pada bilangan tersebut. Sehingga bilangan yang terbaca adalah 2019. Banyak bilangan 6 digit yang dapat dituliskan Rahma agar hal seperti di atas dapat terjadi adalah, jadi angka di situ ada 6, yaitu 3-nya ada 2, ya kan? Kemudian 2-nya ada 1, 0-nya ada 1, 1-nya ada 1, 9-nya ada 1. Nah, itulah yang kita urut. Kita urut sehingga berapa urutannya yang bisa kita dapat ya. Oke ya. Jadi kalau kita urut ya seperti ini ya. Kita urut 33 20 2019, kemudian kita geser 33-nya ya kan. Kemudian variasinya kita atur sendiri ya kan, sampai dia habis variasinya. Maka ternyata variasi terakhir kalau mengikuti urutan yang saya buat adalah 320193. Jadi ada 15 variasi ya, 15 variasi. Oke, atau dengan cara menggunakan rumus kombinasi boleh juga ya. Kalian masukkan aja ke rumus kombinasi. Dia R-nya 2 ya kan, N-nya 6. Maka seperti biasa rumusnya ya, saya kira bisa, tinggal kalian masukkan saja. Maka dapatnya juga 15 ya. Oke ya. Oke, demikianlah pembahasan soal kompetisi Sains Madrasah 2021 untuk Madrasah Sanawiyah tingkat kabupaten kota. Mudah-mudahan bermanfaat.